investigasi Tempo yang lain akan membagikan rahasia dapur kami tentang bagaimana melakukan liputan investigasi itu. Dari mencari ide, merumuskan angle dan hipotesa, merencanakan investigasi, mengumpulkan bahan, menganalisa bukti, hingga memproduksi berita investigasi. Juga akan ada contoh-contoh bagaimana wartawan Tempo melakukan. Akan ada tips tentang cara menjaga keamanan diri dan data selama liputan, serta aspek hukum dan etika yang perlu diperhatikan selama melakukan liputan dan setelah itu. Untuk membantu memahami materi dengan lebih baik, kami menyertakan video dan latihan guna menumbuhkan kompetensi di bidang liputan investigasi yang tentu saja dapat Anda kerjakan sendiri di rumah. Menjadi jurnalisme rakyat dan citizen jurnalis jadi jurnalis rakyat. Rakyat yang ingin bergabung ke dalam Tempo Witness harus memenuhi beberapa persyaratan. Syarat pertama, calon jurnalis harus merupakan anggota komunitas. Apa sih yang dimaksud komunitas? Komunitas dilihat sebagai kumpulan warga yang saling mengenal, saling percaya, dan memiliki sejumlah kesamaan. Misalnya, warga satu dusun itu bisa dilihat sebagai komunitas. Terus, masyarakat adat itu juga bisa dilihat sebagai satu komunitas. Relawan Greenpeace misalnya, itu bisa dilihat sebagai satu komunitas. Syarat kedua, calon jurnalis rakyat harus mengikuti pelatihan. Pelatihannya apa aja? Pertama, pelatihan jurnalistik dasar. Lalu setelah itu, dia harus berhasil melayangkan 3 laporan. Syarat ketiga, jurnalis rakyat hanya boleh melaporkan fakta. Fakta tersebut berasal dari peristiwa yang disaksikan sendiri, dari hasil observasi, dan fakta berupa data atau dokumen. Jurnalis rakyat tidak boleh, sekali lagi ya, tidak boleh melaporkan asumsi, apa yang dipikirkannya, dan tidak boleh juga melaporkan kesimpulan atau hasil analisis. Setelah memenuhi ketiga syarat itu, keanggotaan jurnalis rakyat Tempo Witness akan berlaku seumur hidup, kecuali secara sukarela mengundurkan diri. Tapi apa sih bedanya jurnalisme rakyat Tempo Witness dibandingkan dengan praktek citizen journalism atau jurnalisme warga yang lain? Tempo Witness adalah media massa, bagian dari Tempo.co. Laporan jurnalis rakyat Tempo Witness hanya berupa fakta. Saya ulangi ya, hanya berupa fakta, bukan opini. Dan fakta-fakta ini kemudian diproses oleh editor Tempo yang sudah berpengalaman, sehingga produk Tempo Witness adalah produk media. Sebagai media, Tempo Witness dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Nah, jurnalis rakyat Tempo Witness juga dilindungi undang-undang sama, yaitu Undang-Undang Pers itu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan laporan-laporan yang viral di media sosial seperti Instagram, Twitter, atau Facebook? Apakah itu termasuk dalam produk media massa yang bisa masuk Tempo Witness? Jawabannya bukan. Laporan jurnalisme warga lainnya atau laporan warga di media sosial bukan produk media massa. Para jurnalis, warga, atau blogger, atau siapapun yang menayangkan laporan di media sosial sangat berisiko terkena undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik maupun KUHP, terutama pasal-pasal karet yang salah satunya adalah pasal soal pencemaran nama baik. Ketika ada keberatan dari masyarakat terkait laporan jurnalis rakyat yang ditayangkan Tempo Witness, maka keberatan harus disampaikan melalui Dewan Pers sebagai perselisihan media berdasarkan ketentuan undang-undang tentang pers. Editor Tempo akan melindungi jurnalis rakyat Tempo Witness. Dalam menulis laporan yang harus dipahami oleh jurnalis dan jurnalis rakyat, yaitu 5W1H dan piramida terbalik. Bagi jurnalis dan jurnalis rakyat, 5W1H adalah prinsip dasar untuk memastikan laporan untuk Tempo Witness sudah lengkap. Sementara itu, piramida terbalik adalah prinsip dasar dalam jurnalistik yang meletakkan apa yang paling penting di awal laporan. Sederhananya begini, informasi paling penting dilaporkan paling awal, lalu informasi yang kurang penting dilaporkan setelahnya. 5W1H adalah rumus dasar dari jurnalisme yang merupakan singkatan dari what, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, dan yang terakhir adalah how atau bagaimana. Tempo Witness tidak harus melengkapi aspek why
atau mengapa, dan aspek how atau bagaimana. Karena untuk menambahkan dua aspek ini membutuhkan pemahaman dan keterampilan lain yang lebih. Ini adalah tugas seseorang yang berprofesi sebagai jurnalis, seperti saya. Untuk menambahkan informasi mengapa atau why, membutuhkan keahlian untuk mengumpulkan data dan fakta lebih banyak dari berbagai narasumber, termasuk mewawancarai narasumber maupun memahami persoalan yang akan dilaporkan. Tapi, terbuka kemungkinan jurnalis rakyat Tempo Witness untuk melaporkan aspek bagaimana atau how, dengan syarat Anda sebagai jurnalis rakyat dapat mengobservasi sebuah peristiwa dengan cukup baik dan lengkap, dengan utuh. Sekarang kita bicara mengenai SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Keterangan ada dua, bisa keterangan waktu dan keterangan tempat. Sebisa mungkin jurnalis rakyat membuat kalimat mengikuti struktur SPOK. Nih, pasti berpikir soal angka. Betul? Kalau hanya angka, misalnya angka 100, itu belum bisa disebut data. Agar angka bisa disebut data dan bisa dilaporkan ke Tempo Witness, maka angka harus dilengkapi dengan keterangan 4W, yaitu apa, what, siapa, who, di mana, where, dan kapan, when. Misalnya, angka 100. Angka 100 bisa disebut data jika lengkap 4W. 100 bebek di Desa Curug 25 Oktober 2021 dihitung oleh Ujang. Mana what-nya? Bebek. Siapa who-nya? Ujang. Di mana where-nya? Desa Curug. Dan kapan atau when-nya? 25 Oktober 2021. Jika W-nya berbeda, misalnya di mana where-nya bukan di Desa Curug tapi di Desa Grogol, bisa saja angkanya tidak 100. Data bisa dilihat sebagai data primer dan data sekunder loh. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri atau dihasilkan sendiri oleh jurnalis rakyat. Misalnya, data mengenai berapa jumlah penduduk di Desa Curug. Lalu, Anda sebagai jurnalis rakyat menghitung sendiri ada berapa warga Desa Curug. Tapi, perlu diingat-ingat, angka berapa warga Desa Curug yang Anda hitung sendiri ini harus dilengkapi 4W-nya. Sementara itu, data sekunder adalah data yang bukan dikumpulkan sendiri oleh Anda sebagai jurnalis rakyat. Misalnya, data penduduk yang Anda ambil dari balai desa. Selain data, jurnalis rakyat juga bisa melaporkan dokumen. Misalnya, dokumen berupa surat resmi instansi pemerintah. Seperti juga data, dokumen harus lengkap 4W-nya. Siapa yang mengeluarkan dokumen itu? Apa atau what isi dokumen itu? Siapa atau who yang mengeluarkan dokumen atau yang menandatangani dokumen itu? Di mana dokumen itu dikeluarkan? Dan kapan atau when dokumen itu diterbitkan? Biasanya, semua jawaban 4W tertulis di dokumen. Tentu dengan menggunakan 5 indera, meskipun indera dominan adalah penglihatan dan pendengaran. Ingat istilah ini. Jurnalis adalah mata dan telinga pembaca. Ada 3 persyaratan saat mengobservasi. Yang pertama, harus penuh kesadaran. Yang kedua, menggunakan panca indera, terutama mata dan pendengaran. Yang ketiga, sistematis. Mengapa saat mengobservasi harus dengan penuh kesadaran? Karena otak kita tidak pernah berhenti berpikir, sehingga kita harus berkonsentrasi penuh untuk menangkap detail-detail peristiwa ketika sedang mengobservasi. Sehingga fakta tidak akan tercampur dengan kesimpulan, asumsi, hasil analisis, atau apa yang sedang Anda pikirkan. Mengapa saat observasi harus sistematis? Agar tidak ada yang terlewat. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana supaya tidak ada yang terlewat? Anda harus mengikuti urutan ruang dan urutan waktu.